Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, hari ini kita materinya tetap direkam dan adik-adik harus mendengarkan dari record dikarenakan memang ada kendala sinyal. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang perkembangan profesi, pelayanan, dan pendidikan kebidanan secara nasional dan internasional. Baik, yang pertama, seperti di pertemuan sebelumnya adalah kita pernah membahas bahwa bidan itu adalah seorang wanita yang menempuh pendidikan selama 3 tahun dan teregistrasi oleh negara, diakui. Nah, itu pengertian bidan secara umum ya. Nah, berkembang pendidikan itu kan pasti berkembang. Yang pertama itu adalah regulasi. Jadi makin kesininya pendidikan itu harus mengalami peningkatan. Yang mana dulunya pendidikan D3 yang ada sekarang tempuh itu boleh melaksanakan seluruhnya. Boleh melarang baik itu menolong persalinan, kita mulai dari kehamilan, baik itu pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, identifikasi anemia ringan. Nah, itu semua bidan yang dengan titel ahli media kebidanan itu boleh melaksanakan, boleh memanajerial. Akan tetapi kesininya bukan tidak boleh, akan tetapi harus melaksanakan yang disebut dengan regulasi. Itu adalah pertimbangan pemerintah. Kenapa Bu harus mengalami regulasi? Yang pertama, di Indonesia ini lebih dari 200 pendidikan vokasi kebidanan, yaitu D3 kebidanan ya. Artinya lebih dari 1.000 bidan setiap tahunnya itu lulus dari pendidikannya. Akan tetapi angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu tetap meningkat. Makanya pemerintah itu mengeluarkan peraturan bahwa bidan itu harus melakukan regulasi atas pendidikannya. Nah, berarti adik-adik yang saat ini berada di level 5, di mana level 5 ini adalah pendidikan vokasi itu tadi, yang mana pendidikan vokasi ini 60% skill, 40% teori, harus meningkatkan pendidikannya ataupun pengetahuannya melalui perkuliahan lagi. Jadi dia harus meningkatkan dari D3 menjadi S1. Paling kurang itu adalah D4 kebidanan. Nah, setelah D4 atau S1 kebidanan yang berada di level 6, jadi pendidikan S1 maupun D4 itu berada di level 6, artinya naik grade sedikit dari level 5 menjadi level 6, yang mana level 6 ini lebih kepada manajemennya, ya, yang lebih belajar kepada manajemen. Jadi beda. Jadi, apakah misalnya ada orang yang lulus dari D3 lanjut S1 itu apakah belajar dari awal lagi? Tentunya tidak. Jadi apa yang kalian sudah pelajari di D3 itu akan dilanjutkan. Jadi pendidikan S1 itu melanjutkan apa yang kita pelajari dari D3. Beda ceritanya kalau adik-adik semua mengambil S1 kebidanan itu dimulai dari 0 tahun. 0 tahun itu maksudnya lulus SMA langsung lanjut ke S1 itu beda. Ya. Jadi D3 adik-adik semua yang dari D3 jika ingin melanjutkan S1 maka akan namanya itu akan dikonversi. Nah, dikonversi perkuliahan yang sudah dipelajari di D3 tidak akan ketemu lagi di S1 kebidanan ataupun D4 kebidanan ya. Jadi akan diregulasi. Makanya yang lanjut ahli jenjang ini dia tidak akan terlalu lama kuliahnya dibandingkan dari 0 tahun. Nah, Ibu, apakah setelah lulus S1 itu kami sudah boleh? Kami sudah boleh seperti itu. Artinya boleh, tetapi masih tetap dibatasi. Boleh melakukan tindakan, tetapi masih sangat dibatasi. Kenapa? Karena belum lanjut ke level 7. Nah, di level 7 ini ada yang disebut dengan profesi. Nah,
profesi ini sama kalau kalian punya teman-teman yang keperawatan, itu disebut dengan nurse, kayak gitu ya. Nah, nurse ini sama dengan nanti yang kalian akan tempuh di profesi kebidanan. Nah, nanti di depan titelnya mungkin akan ditaruh bidan gitu. Bidan ini barulah setelah kita menempuh profesi, barulah kita disebut dengan profesi bidan. Itu nantinya yang saya bicarakan saat ini itu akan berlaku di tahun 2026. Jadi adik-adik semuanya masih punya kesempatan untuk berkuliah D3, menyelesaikan D3, kerja dulu sambil kuliah lagi lanjut, itu boleh sekali adik-adik semuanya. Nah, apakah memang sih kebanyakan regulasi ini menjadi beban bagi bidan-bidan senior yang saat ini, mungkin di hati adik-adik juga semuanya akan menjadi beban dikarenakan aduh kuliah lagi nih, kita habis lulus kuliah nggak bisa kerja. Bukan nggak bisa kerja, pasti bisa kerja sambil menunggu di tahun 2026. Di tahun 2026 seluruh bidan yang berada di pelayanan ya adik-adik, itu harus sudah menyandang gelar profesi seperti itu. Bu, berarti kami kuliah D3 ini sia-sia dong? Saya rasa tidak ada pendidikan yang sia-sia ya adik-adik. Jadi masing-masing itu ada positif dan negatifnya. Terpulang masalah kalian menganggapnya seperti apa. Jadi seperti itu. Diperkirakan nanti adik-adik di tahun 2023 akan lulus. Nah, setelah itu boleh bekerja, silakan monggo. Kemudian silakan melanjutkan regulasi seperti itu. Mungkin sampai di sini teori dan materi untuk perkembangan pendidikan, dan ini berlakunya untuk secara nasional, adik-adik. Jadi saya masih membaca, saya masih membaca apakah pendidik D3 kebidanan itu tidak boleh bekerja di luar negeri gitu. Misalnya nih saya lulusan D3, kemudian saya nggak boleh nih karena adanya regulasi dari pemerintahan Indonesia, negara Indonesia harus meregulasi pendidikannya, apakah saya tidak boleh bekerja di luar negeri? Sepertinya masih bisa ya adik-adik, karena sampai dengan sekarang ini masih banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan di luar negeri. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan adik-adik semua. Akan tetapi tidak ada salahnya meregulasi pendidikan kita. Saya pun yang sedang berada di dunia pendidikan itu harus kedepannya harus meregulasi, karena kebetulan saya belum profesi. Jadi saya dari D3 kebidanan lanjut D4 kebidanan, kemudian dari D4 kebidanan, karena zaman dulu itu dosen itu boleh kok dari D4 kebidanan. Jadi sudah dinyatakan sebagai dosen kalau lulus D4 kebidanan, karena zaman dulu belum ada S1 seperti itu. Nah, kesini-sininya ketika saya lulus D4 kebidanan, ternyata seorang dosen itu harus lulus S2 gitu. Makanya berbondong-bondonglah seorang dosen kebidanan itu, untuk bukan dosen kebidanan aja, berbondong-bondonglah dosen-dosen itu untuk melanjutkan pendidikan S2. Nah, itu namanya regulasi. Jadi kalau kita mau bekerja dengan aman dan nyaman, artinya kita harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi regulasi ini dianggap penting. Seperti itu. Jadi bukan cuma adik-adik semua. Kalau misalnya nih salah satu dari kalian, aku nih pengen banget kerja nanti di pelayanan. Nah, tapi kok ada regulasi seperti ini? Ya udah ganti haluan, jadi mau jadi dosen misalnya. Nah, dosen pun tidak lepas dari yang namanya regulasi ya adik-adik semuanya ya. Seperti itu. Harapan Ibu kalian catat materi ini dengan baik, karena akan ada beberapa soal yang masuk ke dalam UAS. Seperti itu ya adik-adik semuanya. Dan sudah saya beberapa dari tugas adik-adik yang masuk ke Google Classroom sudah saya koreksi. Mungkin ada beberapa yang belum, dikarenakan mungkin ada kesibukan sedikit. Nanti secepatnya saya akan kirimkan kembali nilainya adik-adik semuanya. Sampai di situ untuk regulasi ya. Nah, kita itu sampai di situ regulasi pendidikan ya adik-adik. Jadi baik itu yang di dunia pelayanan maupun di dunia pendidikan seperti saya itu tetap harus memperhatikan regulasi. Saya cerita sedikit bahwa saya kan tadi sudah menjelaskan bahwa dulu
D4 itu boleh, sudah sangat dianggap tinggi, sudah boleh jadi dosen. Nah, kesininya regulasi itu harus, seorang dosen itu harus bertitel S2. Seperti itu adik-adik semuanya. Nah, karena adanya hal seperti itu, maka berbondong-bondonglah dosen yang masih S1 atau D4 itu untuk meregulasi diri mereka menjadi S2. Nah, sudah lulus S2, regulasi seorang dosen itu ternyata nggak cuma sampai di situ. Jadi, seorang dosen tuh harus punya NIDN. NIDN itu nomor induk dosen nasional. Kalau nggak punya NIDN, katanya nggak boleh jadi dosen. Berbondong-bondong lagi lah seorang dosen itu untuk mengurus NIDN. Nah, setelah punya NIDN, ternyata dosen itu nggak dianggap sebagai dosen kalau nggak punya jabatan fungsional. Nah, dari situ berbondong-bondong lagi seorang dosen itu harus mengurus yang namanya jabatan fungsional. Itulah disebut dengan regulasi ya. Jadi itu peningkatan. Regulasi itu sama dengan peningkatan. Jadi kalau ada ketemu soal yang bunyinya seperti ini, disebut apakah pendidikan, disebut apakah peningkatan dalam dunia pendidikan ya, silakan sebut dengan regulasi ya, seperti itu ya. Jadi bukan hanya yang bekerja di pelayanan, akan tetapi di dunia pendidikan pun juga berdampak sama seperti itu ya. Nah, seorang bidan kalau nggak punya profesi gimana Ibu? Dia akan misalnya cuma ya udah dia pasrah di D3 kebidanan aja, kan jadi seperti apa? Apakah kami tidak boleh bekerja? Akan bekerja, pasti akan bekerja. Namanya pekerjaan itu kan rezeki-rezekian ya adik-adik. Nah, pasti akan bekerja, akan tetapi ranah tindakannya akan sangat terbatas. Contoh, kalau di tahun 2026 ke atas, itu seorang bidan yang hanya lulusan D3 tidak lagi disebut bidan. Akan tetapi asisten. Nah, seperti itu. Seorang yang lulus D3 kebidanan tidak diperkenankan atau tidak diizinkan, bukan diperkenankan. Kalau diperkenankan itu masih diizinkan, tapi tidak diizinkan untuk melaksanakan atau menolong persalinan baik itu normal maupun patologi. Dia hanya boleh melaksanakan perawatan bayi. Ya artinya memang sangat terbatas gitu ya. Jadi boleh dipikirkan dari sekarang untuk melaksanakan peningkatan pendidikan kalian menjadi level 7. Seperti itu. Nah, begitu ya adik-adik semuanya. Bu, apakah di dunia pendidikan, misalnya kalian ada yang bercita-cita seperti saya, menjadi seorang dosen, apakah kami ini Bu, wajib juga melaksanakan regulasi untuk menjadi profesi? Kalau S1-nya tetap wajib, karena itu persyaratan untuk lanjut ke S2, yang mana saya tadi sudah sebutkan bahwa kalau mau jadi dosen harus S2, jadi kalau misalnya lanjut S1 wajib lanjut S2. Tapi profesi masih bisa dipending. Jadi tapi kalau kalian mau menjadi pengajar profesi, ya artinya harus punya latar belakang pendidikan profesi juga. Jadi nggak mungkin kalian misalnya jadi dosen, terus nanti kalian akan mengajari profesi, tapi kalian nggak punya latar belakang profesi. Jadi dosen yang mengajar di profesi kebidanan maupun misalnya perawat yang mengajar di profesi keperawatan, nah itu harus punya regulasi profesi seperti itu. Tapi kalau misalnya Bu saya sudah lulus S2 terus saya ditawari jadi dosen S1, boleh. Tapi Bu saya sudah lulus S2, saya belum profesi tapi ditawari pekerjaan untuk mengajar profesi. Itu nggak boleh. Jadi bukan nggak boleh, bahasanya agak berat ya kalau nggak boleh ya. Sebaiknya harus meregulasi diri seperti itu ya adik-adik semuanya. Nah, kalau belajar kan kemarin tugasnya sejarah tentang kebidanan ya. Jadi di tahun sekitar 8 tahun 1800-an itu ternyata pelayanan kebidanan itu sudah ada. Akan tetapi bukan bidan disebutnya. Disebutnya itu paraji gitu ya. Kita sudah bahas sedikit ini, akan tetapi terkendala sinyal makanya agak terputus. Jadi tahun 1800-an itu
pelayanan kebidanan sudah ada, melainkan bukan bidan sebutannya, paraji. Paraji ini setingkat dengan yang disebut dukun beranak. Kalau di kampung-kampung itu dukun beranak. Nah, ternyata sampai dengan sekarang paraji atau dukun beranak ini masih beroperasi adik-adik semuanya. Nah, tugas kalianlah sebagai seorang lulusan calon kebidanan atau ahli media kebidanan itu untuk sedikit-sedikit mengikis kebiasaan itu. Jadi bukan berarti musir ya, kita bukan kamu seorang bidan kamu seorang dukun kamu nggak boleh, kita tidak boleh seperti itu. Karena kelebihan seorang dukun dibandingkan seorang bidan adalah dukun itu lebih dekat dengan masyarakat. Nah, makanya saya selalu bilang sama adik-adik, Mbak, di setiap pertemuan, bidan itu harus pintar mengambil hati. Artinya kita harus pintar bersosialisasi yang pertama, kemudian kita perbendaharaan katanya harus banyak, harus pintar berbicara di depan umum, maka dari itu kita bisa menarik hati masyarakat yang ada. Jadi bisalah sedikit bergeser. Kenapa kita harus menggeser kebiasaan melahirkan di dukun beranak ini adik-adik semuanya? Ya karena itu tadi, kita adanya seorang bidan ini haruslah mampu menurunkan angka kematian. Karena pemerintah Indonesia, pemerintah di negara-negara lain pun menganggap bahwa lulusan kebidanan ini adalah profesi yang sangat strategis untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Artinya itu tadi, kenapa regulasi itu diadakan? Karena dianggap nih, banyaknya lulusan kebidanan akan tetapi angka kematian ini masih aja ada di angka tinggi. Makanya regulasi itu dianggap ada gitu. Kalau semisalnya kalau saya sendiri, bukan saya tidak setuju dengan regulasi adik-adik semuanya, akan tetapi sebenarnya angka kematian bisa diturunkan jika input dan proses selama masa pendidikan itu diberlakukan. Seperti kalau misalnya input boleh deh semua orang masuk jadi bidan, tapi prosesnya. Jadi saya menganggap di dunia pendidikan ini para dosen sudah, bukan saya membela pekerjaan saya ada ya, jadi sudah sangat berusaha maksimal, makanya diadakan ini yang namanya perkuliahan, dipaksain meskipun secara daring, dicari bagaimana solusinya supaya anak-anaknya bisa pintar. Kemudian untuk mendukung skillnya, diadakanlah yang namanya praktik lab skill lab juga yang biasa disebut seperti itu. Diajarkan cara menolong persalinan, akan tetapi itu terpulang lagi sama lulusannya. Banyak sekali ini ada pengalaman pribadi ya, Dek. Banyak sekali lulusan kebidanan itu yang sepertinya tidak ingin ditempatkan di pelosok, sedangkan angka kematian itu terhitungnya banyak banget yang di pelosok. Karena yang kenapa? Karena mungkin media informasinya kurang, tidak ada yang menjelaskan bahwa ini berbahaya, harus dirujuk. Nah, seperti itu. Jadi mungkin akan menjadi pertimbangan kalian nanti setelah lulus, silakan kembali ke daerah masing-masing, kembangkan dan kurangi angka kematian di daerah masing-masing. Seperti itu adik-adik. Nah, mungkin materi kita sampai di sini untuk materi yang ini ya. Kita nanti akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Seperti itu adik-adik ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga materi dan teori yang saya berikan hari ini dapat berguna bagi kalian, menjadi cerminan untuk kalian di masa depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.